pimpinan partai politik, Ya. PDI Perjuangan, itu bicara soal disiplin organisasinya. Ya. Jika ada kader yang main dua kaki, silahkan keluar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ada di program viral tapi hoax di iNews. Dan program ini kita bawakan karena hoax begitu banyak bertebaran. Dan yang paling kita sedih itu adalah semua yang hoax itu rata-rata viral. Karena itu kita membahas acara ini, isu terkini terkait dengan hoax, apalagi dalam kontestasi pemilu 2024, sudah bisa dipastikan hoax akan bertebaran di mana-mana. Karena itu, kita akan membahas ini beberapa hal atau berita yang ada di media maupun di media sosial yang viral dan ternyata itu adalah hoax. Berita apa saja, di media sosial mana saja, kita akan bahas itu, termasuk juga kita harus mengenali ciri-ciri dari hoax. Bersama saya ada narasumber, beliau adalah Asnil Bambani Amri, trainer cek fakta dari AJI Jakarta. Langsung saya sapa. Selamat siang. Selamat siang. Karena kalau kita Mas di YouTube Gaib, nih bisa yang nonton bisa siang, bisa malam dan bisa sore. Berarti selamat siang, pagi, dan siang, malam. dan sore dan malam ya. Setelah Gimana ya. Mas, apa kabar? Baik, Mas Gaib. Bagaimana perkembangan hoax kita minggu ini? Aduh, luar biasa karena memang teknologi yang semakin cepat memberikan informasi, Ya. itu juga membuka ruang akses informasi palsu atau hoax tadi begitu cepat juga Oke. sampai ke tangan kita. Nah, kalau jelang pemilu tuh biasanya hoax tuh makin banyak atau makin sedikit? Pengalaman 2019 Ya. itu membuktikan hoax itu naik signifikan. Puluhan persen naiknya biasanya. Satu hari bisa berapa tuh kalau menjelang pemilu tuh? Waduh, kalau itu tergantung gadgetnya, grup WA-nya banyak nggak Mas? Iya. Kalau grup Iya, iya. WA sampean 10, ya udah siap-siap. Kalau satu aja informasi palsu masuk dari satu grup, Ya. itu udah 10. Oke. Kalau grupnya 20, udah 20. Oke, nah dari pengalaman 2019 kemarin atau yang sebelumnya, hoax itu banyaknya di mana? Di media sosial atau di media yang online gitu biasanya? Ya, kita tahu ya, hoax itu informasi palsu. Kalau dulu kita kerap menerima hoax tanpa alat teknologi, biasanya Ya. bisik-bisik, di lapak kopi, Ya, di kafe. Nah, sekarang itu kayak gosip gitu ya, gosip warung kopi lah gitu ya. Itu hoax menyebar, dulu seperti itu. Sekarang berubah, teknologi membuka ruang bagi publik siapapun kita, jurnalis, Ya. siapapun, bahkan presiden sekalipun berpotensi mendapat hoax sih. Karena dia memiliki perangkat teknologi yang menghubungkan dengan orang lain. Yang jelas, media sosial sudah pasti, grup WhatsApp, media messenger, itu juga menjadi saluran kanal-kanal penyebaran Ya. hoax gitu. Oke, nah sebelum kita bahas beberapa materi hoax yang beredar di masyarakat, pengaruh hoax terhadap sikap seseorang atau pilihan seseorang itu berpengaruh kuat. Sangat. Karena tingkat literasi kita di Indonesia itu dari 140-an negara, kita tuh nomor 70. 140, Di 70, di tengah-tengah lah ya, Iya. gitu. Jadi bayangkan ketika kita memiliki literasi yang tidak terlalu memadai dalam membaca. Literasi itu tingkat kita menganalisis sebuah informasi. Kita mendapat informasi itu baca ataupun video, ketika kita dapat, kita serap, kita bisa menganalisisnya dengan kritis. Namun ketika informasi itu kita telan mentah-mentah, artinya literasi kita rendah gitu, tanpa menganalisis. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Literasi kita rendah, tapi penetrasi internet itu tinggi sekali. Oke. Hampir 220 juta dari 270 juta warga Indonesia itu sudah menggunakan handphone. Dan terhubung dengan internet. Terhubung dengan media sosial, terhubung dengan YouTube, terhubung dengan Facebook, Instagram, dan ini ruang-ruang penyebaran hoax tersebut. Belum lagi di grup WhatsApp yang begitu banyak ya. Ya, apalagi grup WhatsApp, RT, RW, desa, keluarga. Oh, grup alumni jangan lupa. Grup alumni. Oke, karena itu pemirsa, kita membuat acara ini
sebagai bagian dari edukasi bagaimana kita memahami hoax supaya masyarakat tidak terpapar terlampau jauh. Karena begitu informasi sesat, maka sesat pula pilihan, pola pikir, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau kasih satu contoh sebelum kita ngobrol lagi nanti. Contoh hoax, kan hoax ada bermacam-macam ya, yang diniatkan ataupun tidak diniatkan. Tapi hoax itu diniatkan nggak sih sebenarnya? Ada yang diniatkan, ada yang kadang-kadang itu hanya untuk bercandaan. Tetapi orang lain nganggapnya serius. Ada juga seperti itu. Kayak kemarin Prabowo cawapresnya Jan Etes. Nah itu bercandaan ya? Bercandaan sebenarnya, tapi ada pihak lain yang nggak serius gitu. Prabowo Gibran itu bercandaan. Oh bukan, itu bener, itu beneran ya? Informasi terakhir. Sebelumnya bercandaan. Yang jadi kenyataan. Ya Sekarang Mas Asnil, kita minta satu hoax yang beredar di masyarakat dan sempat viral, dan itu termasuk jenis apa tuh? Silakan. Baik, saya coba buka ya Nah, yang terbaru itu sebenarnya yang politik yang cukup ramai dibicarakan itu adalah konten menyesatkan atau misleading. Videonya bener. Tentang real. Videonya itu asli. Seorang pimpinan partai politik PDI Perjuangan itu bicara soal disiplin organisasinya. Jika ada kader yang main dua kaki, itu kita tahu ya waktu tahun lalu itu kejadiannya. Silahkan keluar gitu ya. Itu pernyataan, itu videonya asli. Kita tahu itu ramai sekali. Nah kita lihat. Namun ada sebuah akun di TikTok itu justru memproduksi narasi baru terhadap video itu. Jadi videonya ditambahin narasi, oh ini video baru, bukan video tahun lalu. Nah banyak orang yang menganggap itu video sekarang. Karena memang isunya lagi rame itu. Lagi trending, dia ngambil momentum itu. Istilah jurnalismenya, dia ngambil fake news. Gitu. Jadi hoax itu makin powerful ketika dia punya fact dan momentumnya pas. Nah itu yang terjadi. Kita jadi ngajarin nih. Kita buka nih. Kita buka, Bisa dibuka ya? Boleh, silakan. Kita cek salah satu informasi palsu ya. Yang kemudian dikemas, informasinya itu benar, tapi dikemas oleh salah satu akun di media sosial dan ditambahin narasi. Jadi seolah-olah narasi yang awal itu ditimpa dengan informasi baru. Jadi kayak hoax berkelindan dengan fakta ya? Faktanya ada dan ditambah informasi palsu. Nah, ini yang berbahaya nih. Nah, jadi kalau lagi-lagi kalau literasi kita rendah, analisis kita sebuah informasi itu tidak rendah, kita bisa termakan gitu. Nah, makanya memang butuh kejelian kita, publik siapapun lah gitu, untuk menganalisa informasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tampilan itu ada Megawati tegas akan pecat Jokowi dan Gibran. Itu pernyataan yang ditimpali dengan informasi di bawahnya. Berita di bawahnya berbeda. Ini berita di bawahnya benar. Kemudian saya dalam keputusan kongres partai. Makanya banyak yang selalu mau. Pernyataan ini benar. Pernyataan Bu Megawati ini benar. Saya sudah cek. Di akun salah satu media di Indonesia yang menampilkan ini, itu benar. Faktanya terbongkar ini, tapi oleh pihak yang mengambil ini ditimpali dengan informasi palsu. Sehingga yang dirugikan kasihan medianya dirugikan juga karena dianggap mereka yang menyebarkan hoax ya. Padahal bukan. Misalkan iNews bikin konten nih diambil oleh para siapapun lah, kemudian ditimpalin informasi. Nah, ini narasi sedikit narasi sedikit. Nah, ini seolah-olah pernyataannya Megawati itu sudah memberhentikan, memecat Jokowi dan orang-orang yang bermain kaki dua itu. Nah, seolah-olah seperti itu. Di sini disebutin Megawati tegas akan pecat Jokowi dan Gibran. Karena Gibran masih wali kota di Solo gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, apakah informasi ini benar? Saya sudah cek itu tidak, sampai kemarin malam itu saya cek nggak ada informasi. Ini salah satu contoh. Balikan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang? Nah, ini terkait dulu, mungkin kita ingat ya ketika Puan
Siapa yang Dan Ganjar waktu itu rame. Oh, lagi rame ya itu tahun ya? lalu itu rame, siapa nih, Puan Ganjar atau atau Ganjar Puan gitu ya? Nah waktu itu kok Megawati mengeluarkan ini, konteksnya berbeda tapi dimasukin konteks sekarang, ini yang berbahaya. Berarti orang yang buat ini memang niat banget ya? Niat banget ini. Niat banget untuk membuat hoax berarti. Mm-mm. Nah, ini yang disebut hoax apa? Menyesatkan atau misleading? Misleading. Misleading. Jadi Apa tuh artinya? misleading itu yang konteksnya nggak sesuai. Jadi informasi itu benar, tapi konteksnya diganti sama dia, sehingga berbeda makna yang keluar. Nah, ini tayang di TikTok atau di YouTube? Di sini di TikTok, yang saya cek itu di TikTok. Nah, yang kayak begini kan nanti dari TikTok kemudian diambil sama akun yang lain, tayang di YouTube, diambil tayang di Facebook, akhirnya jadi viral. Itu masuk viral ya ini? Iya, ini masih viral nih. Kalau saya cek sampai semalam itu masih. Nah, yang berbahaya lagi, ketika hoax itu dibikin oleh media sosial, dikutip oleh pejabat atau politisi, selebgram ataupun tokoh publik. Ya. Nah, dikutip oleh mereka, tiba-tiba media mainstream ngambil dari sini. Ini yang berbahaya. Jadi terkesan kalau media mainstream ngambil mengkonfirmasi bahwa itu menjadi benar ya. Gitu. Jadi mengamplifikasi hoax ini, itu yang berbahaya. Jadi kita ingat dulu itu pernah zaman COVID itu ada disebut seorang profesor menemukan obat COVID. Ya. Nah, diberitakan oleh salah satu selebgram, dikutip oleh media mainstream, kemudian populer, viral, orang mencarinya ternyata itu hoax karena profesornya dia bukan profesor, obatnya juga belum diuji di Bepom. Nah, itu terjadi gitu. Ditambah ada tokoh yang ngomong juga. Tokoh yang ngomong juga. Oke. Jadi hoax tuh makin kuat ketika banyak orang yang ngambil dan memviralkan juga. Oke. Apalagi jika ada tokoh publik yang terjebak, misalkan kita ingat Ratna Sarumpait waktu ingat Babak Belur disebut waktu itu. Nah, ada tokoh publik yang waktu itu ngomong, kemudian dia ngomong bahwasanya Ratna Sarumpait digebuk gitu, bukan operasi plastik kan. Faktanya operasi plastik gitu kan. Nah, itu jadi perbincangan publik dan viral gitu. Oke. Kalau ini jelas-jelas hoax yang disengaja dibuat ya? Iya. Sengaja dibuat memang untuk menyesatkan orang sehingga mereka terkecoh dan ternyata emang udah banyak orang yang terkecoh. Iya, apalagi lihat komentarnya, waduh. Komentarnya memang komentarnya itu mendukung atau gimana? Macam-macam sih Mas. Ini 22.000 loh. karena apa? 22.000 ya? Ada 273.000 sekian like. Komentarnya ada 22.700. Saya takut membukanya karena biasanya ujaran kebencian. Oh gitu. Kita buka ini ujaran kebencian, bisa kena undang-undang. Ya. Jadi dengan contoh ini yang pemilunya masih beberapa bulan lagi, sudah kayak begini, mungkin nanti mendekati masa kampanye atau pada saat masa kampanye, mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi. Iya, temuan di 2019 seperti itu, Mas. Oke. Makanya media ya sebaiknya membuat tim sendiri untuk yang bisa melakukan verifikasi cek fakta ini. Karena informasi yang beredar di publik itu bisa jadi itu hoax yang sengaja dibikin seolah-olah itu informasi benar. Itu harus hati-hati. Kita jurnalis ataupun siapapun yang bekerja di media harus hati-hati. Oke. Kalau di media itu kan punya perangkat untuk meriksa. Nah, cuman kalau publik ini kan dia menerima. Terus bagaimana dia ngeceknya? Gimana? Dari tim cek fakta Aji gimana? Buat masyarakat apa yang bisa dilakukan? Nah, itu dia yang pekerjaan rumah cek fakta itu sebenarnya jurnalis sedang melakukan. Karena tugas pertama jurnalis itu adalah verifikasi. Kita memverifikasi narasumber dan lain-lain. Nah, publik atau katakanlah tante saya di rumah buka gitu kan, dia belum tentu kenal yang namanya Google Image, dia belum tentu namanya kenal verifikasi Google Advanced Search gitu, belum tahu tools Twitter yang untuk ngecek. Atau dia juga nggak ngikutin berita yang soal itu. Iya. Jadi itu berita pertama yang dia terima. Iya, ya udah. Dia akan makan itu bulat-bulat. Nah, ada beberapa yang harus saya coba beralih di sini ya di. Oke. Jadi memang hoax ini tidak bisa dibiarkan, tapi kalau untuk menyelesaikan atau untuk mengurangi juga bukan pekerjaan mudah juga ya. Karena media sosial tuh tumbuh dari seperti tsunami ya. Iya. Setiap hari selalu ada aja akun baru. Dia mengkloning lagi tuh, itu berbahaya.
Satu hoax di-cloning oleh 1000. Udah jadi 1000. Yang 1000 ini di-cloning jadi 20.000 Oke. gitu. Dia beranak pinak terus, Oke. itu berbahaya. Mas. Kalah multi level marketing ya. Nah, masalah di Indonesia itu adalah literasi kita rendah gitu ya. Oke. Kemudian macam-macam hoax itu seperti satir gitu ya. Misalkan kemarin yang tadi diceritakan Prabowo disebut ada baliho dengan Jan Etes, Jan ternyata Etes. diverifikasi itu bukan gitu kan. Ya, oke. Kemudian ada konten menyesatkan gitu ya. Yang menyebut misalkan menyesat, contohnya itu Waktu itu ada isu Prabowo gampar wamen. ya itu Ya. salah satu. Itu salah satu ya. Kemudian ada juga yang menyebut di salah satu konten misleading itu menyesatkan itu lainnya itu adalah prajurit TNI katanya pergi perang ke Oh, iya. ke Palestina. Ke Palestina. Nah, Nah. itu ada gambarnya ya. Ada videonya. Ada video juga. Hmm. Itu memang video TNI. Video TNI benar, dan itu verifikasi itu video TNI. Pihak TNI juga membuat rilis itu video benar. Cuma narasinya yang nggak benar. Lokasinya di mana? Di Bitung kalau nggak salah. Oh. Itu rencana prajurit TNI yang mau berangkat ke Palestina. Yang mau berangkat ke perbatasan RI untuk menjaga perbatasan dan Satgas Perdamaian di PBB. Di PBB. Nah, itu video benar, TNI mau bertugas tapi dinarasikan mau berangkat perang ke Palestina. Itu mirip-mirip yang tadi ya, mirip-mirip yang Bu Mega akan memecat Jokowi Iya. dan Gibran. Misleading Oh, oke. juga, menyesatkan juga. Jadi sehingga informasi yang diterima tidak sesuai dengan informasi aslinya. Oke. Nah, ada lagi Itu berarti hoax yang misleading ya? mm, Misleading. Oke. ada lagi konten manipulatif gitu ya. Nah, ini kalau saya dapatin di salah satu Facebook. Nah, ini berbahaya menurutku karena tidak hanya satu ini yang dibikin oleh pembuatnya. Ada banyak tuh. Berjejer nih. Soal Firly ini? Iya. Ada banyak tuh. Satu grup Facebook itu dia bikin grup, akunnya juga bikin posting yang sama. Itu banyak sekali loh. Bentuknya video atau Ada video, ada teks Ada teks. picture gitu ya. jadi video ada, teks ada, picture ada? Iya. Nah, ini yang sebentar. Saya nggak bisa. Oke. Memang berarti mereka ini sangat memanfaatkan momentum ya. Karena kan lagi rame Firly akan diperiksa, akan dipanggil oleh Polda Metro, Polda Metro. terus tidak bisa hadir. Mm-mm. Nah, sekarang baru hadir. Kemudian dia hadir dan tiba-tiba muncul hoax ini kan. Muncul hoax ini. Memang momentum itu penting ya. Jadi pembuat hoaxnya ini paham betul fake news Oh, iya. yang ada di Jangan-jangan nih media. wartawan juga bikin. Ya, kita kan tahu. Nah, di sini disebutin Firly ketangkap basah. Saya nggak tahu, mungkin Firly ketangkap lagi habis mandi. Ya, ini gambaran. Kalau lagi bagaimana mandi, Firly ketangkap sambil lagi mandi Iya. gitu. Kalau ketangkap basah ya lagi Mungkin basah-basahan ya kan. Ini narasi manipulatif yang disampaikan. Dengan membawa uang apa 300 triliun. Itu Gimana uang 300 triliun tuh nyimpannya di mana tuh? Di kamar mandi juga nggak muat itu. Nggak muat tuh. Heeh. Nah, itu kira-kira kadang Kalau ini apa nih? Ini menyesatkan atau misleading? Manipulatif. Manipulatif. Oke. jadi semua konten digabung jadi satu dan dimanipulasi informasinya. Kalau tadi kan Memang real ada ya. videonya benar, Kalau narasinya nih kan. ini gambarnya nggak ada, Gambarnya konteks lain. konteks gitu. lain, Apapun lah diambil. tapi ada Firly yang ada lagi sama Firly. polisi ya. Oke. Jadi memang ini Dan dipaksa juga ada gambar Firly yang kemudian dipakai Photoshop digabungin digabungin sama polisi. polisi. Oke. Itu juga terjadi. Jadi emang ini memang diniatkan berarti ya. Ada niat di sini. Ada niat. Oke. Nah, Dan ini cukup viral nih berita Firly viral nih, ketangkap Mas. basah ini. Banyak teman-teman di Cek Fakta, jaringan Cek Fakta juga sudah mendibang ini. Karena masif sekali informasi ini. Walaupun kemudian efek dibang itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kemampuan informasi itu kembali menyehatkan Oke. informasi yang salah Ini tadi, gitu. biar banyak yang paham nih. Di bank itu apa? Dibang itu membongkar sebuah informasi palsu tadi Ya. dan menjelaskan narasi benarnya. Oke. Ini salah loh. Salahnya di mana ada argumen bahwasanya ini informasi palsunya di mana. gitu. Oke. Nah, dijelasin. Nah, itu yang disebut dibang atau membongkar narasi palsu tadi. Oke. Nah, masalahnya begini, Nil. Di bank ini kan dia membongkarnya di
teks. Ya. Sementara hoax ini ada di YouTube, TikTok, Instagram, dan video-video di berbagai macam aplikasi. Nah itu kadang suka nggak nyambung tuh ya. Kita membongkarnya di teks, tapi videonya muncul di TikTok dan teman-temannya itu. Nah itu bagaimana menyikapinya? Makanya mudah-mudahan program ini bisa sedikit mendebunk juga nih. Kita membongkar hal-hal yang palsu dalam bentuk video maupun audio. Mendekatkan informasi ke publik yang sudah mulai tradisi visual dan audio. Ya, gitu kira-kira. Nah itu gimana tuh kita? Sekarang kan masih belum banyak nih program cek fakta. Yang peduli cuma kita doang ini. Ada sih beberapa media yang sudah mulai. Ada juga ya. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Di Cek Fakta juga sudah ada. Jaringan Cek Fakta itu sudah juga membuat konten beberapa video gitu ya untuk melakukan debunk tersebut gitu. Tapi mungkin skalanya kurang masif ya. Andaikan semua media memproduksi mempunyai program ini semua sama, jadi bisa lebih banyak gitu lebih banyak. Itu kesempatan kita untuk memverifikasi informasi ke publik juga tercerahkan gitu. Oke. Kan teman-teman Cek Fakta lebih banyak teks ya. Berarti nanti ke depan harus juga memperbanyak video untuk debunk itu ya, membongkar hal-hal yang tadinya dianggap fakta yang ternyata hoax bentuknya. Cuman Mas, ketika informasi hoax itu udah duluan hadir, daya rusaknya itu hebat gitu. Oke. Jadi ketika kita memberikan informasi benarnya, kadang-kadang penerima informasinya udah kudu percaya dengan informasi palsu. Kalau udah ada 22.000 yang melihat dan percaya Megawati memecat Jokowi, terus kita bikin konten di banknya, belum tentu 22.000 juga, dan belum tentu dia juga ngelihat kita, barang kita juga gitu kan. Itu yang membuat kita miris ya, teman-teman pekerja Cek Fakta yang bergiat di jurnalisme, ingin memberikan informasi, verifikasi gitu. Kenapa ini kesannya jadi tanggung jawab media ya, dan jurnalis, dan tanggung jawab kita yang peduli dengan hoax? Kan ada pemerintah juga di situ, ada banyak juga yang lain yang harusnya peduli juga, karena daya rusak hoax tuh bener-bener seperti apa ya, seperti daya rusak tsunami kalau menghantam suatu kota. Karena kalau dalam undang-undang pers, Mas, memang tugas media itu memberikan informasi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar gitu. Jadi ketika ada informasi yang salah, mau nggak mau, ya tugas media. Kita ya? Iya, jurnalis dan media ya secara entitas itu untuk bertanggung jawab. Ini harus diluruskan biar publik nggak dibohongi atau terjerumus gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya di Kominfo juga udah ada ya program untuk cuman ngurusin hoax gitu kan. Karena saya sering terima juga tuh, ini hoax, stempel hoax gitu. Hoax. Cuman kan masalahnya itu kan persepsi pemerintah, belum tentu persepsi publik. Hoax gitu yang terkait yang merugikan pemerintah. Iya. Banyak hoax yang sebenarnya nggak merugikan juga, tapi berbahaya buat publik. Mas, apa dampak signifikan dari hoax yang kita nggak bisa apa-apain? Kalau selain 2019 kemarin itu kita ada keterbelahan, kebencian yang sampai sekarang masih terasa di dalam hati banyak orang, dan nggak tahu tuh bisa diperbaiki atau enggak tuh. Kalau dulu cuma 2 pasang, sekarang ada 3 pasang nih. Itu bagaimana tuh saling kiri kanan tuh serangannya? Ya, ini berbahayanya hoax kalau misalkan kita belajar dari luar negeri gitu ya. Di India itu sampai ada yang meninggal gara-gara hoax gitu kan. Nah, itu terjadi di Indonesia juga, terjadi beberapa gitu kan, beberapa kasus karena informasi palsu itu. Di India ketika ada hoax menyebar di WhatsApp, ada penculik anak dengan ciri-ciri ini disebarkan di WhatsApp grup gitu ya. Tiba-tiba ibu di komplek melihat ada contohnya ada orang ini langsung dieksekusi. Nah, itu terjadi di India. Nah, informasi palsu ini yang kemudian berakibat kehilangan nyawa itu bisa terjadi. Nah, potensi lainnya bisa terjadi untuk keterbelahan warga gitu, keterbelahan faksi. Karena kamu munculkan faksi, like dan dislike, udah pasti. Hujaran kebencian, itu pasti akan keluar gitu. Oke, ada istilah pabrikasi hoax. Ya. Ada contohnya? Ada. Oke. Ada pabrikasi hoax. Pabrikasi itu berarti memang apa tuh? Didesain memang dia kumpulan-kumpulan hoax, atau dia punya PT Hoax Indonesia atau CV Hoax Jakarta gitu.
Jadi pabrikasi hoax ini istilah di teman-teman cek fakta ya. Kita melihat ada sebuah kelompok ataupun personal atau siapapun lah entitasnya. Apakah dia PT atau bukan saya nggak tahu ya. Atau dia kumpulan gitu ya. Ini. Nah, mereka ini sengaja memainkan isu hoax untuk macam-macam tujuan. Oke. Tujuan politik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Oke. Kemudian tujuan untuk bisnis. Oke. Nah, berarti menyerang kompetitor bisnisnya atau bisa jadi atau kepentingan untuk ngeklik, sekedar klik, cari klik doang, Mas. Oke. Jadi untuk kepentingan klik biar dapat AdSense gitu ya. Iya, AdSense, dapat view, traffic yang bagus gitu ya, dapat follower gitu. Itu kan kapitalisasinya bisa mereka manfaatkan untuk yang lain ya. Itu juga terjadi. Nah, ada juga yang untuk memecah belah. Oke. Kepentingan-kepentingan itu terjadi. Ini kalau udah memecah belah berarti urusan pemerintah juga dong. Kan soal pertahanan keamanan. Iya, ya? pasti. Tugas Menko Polhukam dan Menhan. Dan terlibat. Yang satu capres, yang satu cawapres. Ya, lanjut. Ya udah kan kita. Jadi bukan tugas media juga kan. Iya. Kalau udah memecah belah kan itu soal pertahanan kan. Gitu. Jadi tanggung jawab semua sebenarnya. Nah, ini konten publikasi ini saya temukan tadi di nama penggunanya News Era 2024 gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang punya ini. Cuman banyak informasi di situ disebutin Mahfud MD Hajar Rocky gitu ya. Macam-macam lah informasi di sini. Banyak tuh ya? Banyak, saya coba buka ya Mas ya. Jadi Mahfud MD Hajar Rocky masuk Nusa Kambangan. Iya. Dan itu banyak tuh, yang viral juga tuh ya. Jadi teman-teman, semua yang kita tampilin di sini yang viral. Karena yang viral itu biasanya damage-nya lebih hebat gitu. Damage-nya lebih hebat. Saya nggak bisa buka. Kira-kira seperti itulah. Ya, bahkan ada kalau hoax itu sebenarnya dia ingin merusak satu orang, tapi ternyata bisa merusak banyak orang. Itu ada istilah itu collateral damage. Jadi Collateral orang yang damage, ya. dia tujuannya mau ke satu kelompok, akhirnya banyak kelompok yang kena gitu. Nah, ini berarti pabrikasinya. Cirinya apa? Bedanya apa tadi sama yang sebelumnya? Kalau pabrikasi itu biasanya dari view-nya kelihatan ini ada permainan Photoshop atau kelihatan lah. Pakai Photoshop juga ya dia? Photoshop, kemudian narasinya, icon-iconnya di sana yang kelihatan itu permainan dari multimedia gitu, atau AI gitu ya. Nah itu kan kelihatan dan nggak smooth. Kalau kita media biasanya berusaha mempertajam gambar gitu kan, kalau di multimedia gambarnya harus jernih gitu. Nah, kalau produsen hoax ini belum sampai seperti itu. Banyak yang ada juga yang jernih, tapi kebanyakan tidak sampai perfect gambarnya itu, pixelnya itu tajam gitu. Pasti ada yang kelihatan lah gitu ya. Kelihatan desainnya pasti ada yang cacatnya dikit gitu. Itu pasti kelihatan. Nih, Anda kan udah menggeluti cek fakta ini udah cukup lama ya. Makanya jadi trainer. Berarti sebenarnya udah bisa dipetakan kan. Hoax itu ada hoax yang memang dibikin oleh satu produsen yang memang serius dia. Selama ini ada nggak ditemukan di akun media sosial yang bisa menyimpan konten produksi hoax yang udah disimpan, udah diternak gitu, tinggal dikeluarin kapan aja? Yang Anda temukan gimana? Ada beberapa grup atau akun yang melakukan, termasuk News Era ini saya menemukan. Itu News Era ini rajin ya? Rajin ini. Dia lihat kontennya, banyak sekali gitu ya. Nah, ini harus didebang, dan di sini kan kalau dia media, dia pasti bekerja, ada proses kode etik, kemudian ada penanggung jawab ya, ada Pimbret yang bahkan alamatnya disebutin di situ. Lengkap lah gitu. Ada pedoman media cyber disebutin di situ. Nah, produsen hoax itu kadang-kadang berkedok seperti media. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita khawatir gitu ya. Seolah-olah dia berwajah media atau pers gitu ya. Dia menyampaikan informasi itu. Nah, ya sama tadi kadang-kadang dia dilempar satu dulu gitu ya. Wah, bagus nih, dia bikin lagi. Gitu. Nah, biasanya karakternya seperti itu. Wah, ini isu ini menarik, udah nyari traffic gitu. Atau nyari tujuan politik untuk menjerumuskan kelompok tertentu. Itu terjadi. Ini apa, New Era? News Era 2024 ini. .com ya itu ya? Atau dia di grup Facebook saya di grup Facebook. Di grup Facebook. Sebentar. New Era bukan merek sepatu ya?
Iya, Oh, itu New Era ini. Nah, News Era 2024. ya ini dia. Oh, di grup Facebook ya? Ya, dia di sini nih, Breaking News Indonesia di sebentar, enggak. Oke. Bentar. Itu ada tim Kalimasada tuh apa? Yang mana? Itu ada tim Kalimasada tuh. Atau dia ngambil gambar aja dari mana-mana? Ngambil gambar aja dia. Okay. Ini kayak nih, Breaking News, ini grupnya. Ini Oh, seolah-olah aduh, seperti ngeri berita ya, kan. Iya. Benar. Breaking News. Nah, di sini nggak ada diinformasikan. Siapa ini, yang punya? Iya. Cuman alamatnya di mana? Cuman dia comot-comot informasi aja. Dari TV, berarti dia ada timnya kan berarti kan? Nah, ini nih yang perlu kayak gini nih, Jokowi batalkan Gibran 16 jam lalu loh nih muncul nih. Oke. Nah, berarti Prabowo batalkan Gibran, MK putus 70 tahun, Prabowo gagal. Ya. Benar. Ini udah informasinya udah gak benar, tapi di sini ada yang percaya karena nggak melihat nggak nonton media-media mainstream seperti iNews, seperti media-media yang lain gitu ya. Itu mereka di Facebook berarti yang nonton banyak ya berarti ya? Di sini kan bisa kita lihat sebenarnya viewer, komentar gitu ya. Bisa kita lihat. Dan yang Anda pelajari mereka percaya dengan itu? Rata-rata. Ada yang percaya. Bahkan kita kasih informasi benar, kita yang malah dimusuhi. Oh, gitu. Bahkan ada yang kita di bank, dia melawan. Tolong hormati kepercayaan idealisme saya. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Itu mereka taruh di Facebook, mereka dapat uang dari situ? Nah, itu yang saya nggak tahu. Apakah, karena kalau di sini 49.000 loh anggotanya nih. 49.000 orang follower, lumayan kan. Apakah dia bisa monetize ini, saya nggak tahu. Ini kan udah jelas ya, ada di Facebook, dia membuat konten hoax yang ternyata memang tidak benar. Itu sebenarnya bisa ditertibkan nggak sih sama Kominfo? Ya, seharusnya ini kan sudah termasuk peredaran informasi palsu. Ya. Nah, dan dia bukan konten jurnalistik juga kan? Iya, konten jurnalistik juga. Nah, seharusnya apakah prosedur apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kan ini bisa dilacak sebenarnya. Alamatnya atau secara IP-nya digital, di mana gitu ya? IP-nya bisa dilacak. Cuman mau atau tidak gitu kan, untuk menindaklanjuti. Apakah ada orang besar di sana, di balik sana saya nggak tahu. Iya. Sehingga kemudian itu dibiarin, sengaja menimbulkan chaos gitu. Iya. Bisa jadi, kita nggak tahu. Karena kalau melihat jumlah media mainstream dan media yang benar-benar serius ingin membuat berita yang benar buat publik, dibandingkan dengan media sosial yang jumlahnya sebegitu banyak, plus media lain yang mengaku pers itu, tapi diniatkan bukan untuk mengedukasi publik, itu nggak sebanding. Ya. Nggak sebanding. Jadi perlu ada penegakan yang clear juga dari pemerintah. Karena kalau cuma mengandalkan kita agak berat ya. Cuman memang kan tidak hanya pemerintah sih, publik harus kita berikan literasi juga sih. Di hulu kita perbaiki, publik harus diingatkan untuk memiliki daya analisis terhadap informasi yang lebih baik lah gitu ya. Ya intinya untuk membaca, menganalisa informasi. Itu sebenarnya peran-peran ini di pemerintahan kan punya struktur pemerintahan sampai ke RT gitu kan. Nah itu bisa disampaikan bahwasannya tidak semua informasi yang beredar di luar, terutama di luar jurnalisme ya, produk jurnalisme itu benar gitu ya. Nah jurnalisme sebenarnya ini justru mempertegas posisi seorang jurnalis dan produk jurnalisme. Karena dia, coba bayangin, jika nggak ada jurnalisme yang bekerja untuk mendibang ini, tidak ada jurnalisme meluruskan fakta, waduh. Semuanya yang kita lihat, kiri hoax, kanan, semuanya hoax. Makin ngaco aja kita nih semua. Nah, Bu Asel, nih kita nih kan jelang pemilu 2024. 14 Februari kita akan ada pemilihan, di bulan Januari kita akan ada kampanye. Dan biasanya kalau ada kampanye, dan kampanye itu ada di darat, laut, dan udara ya. Jadi di TV, di radio, di media online, termasuk di media sosial pun sudah dibolehkan. Ya kan? Nah, apa ya, buat masyarakat kita ingin memilih pemimpin di 2024 supaya kita milih orang yang terbaik dari yang terbaik ini, minimal masyarakat kalaupun dia memilih, itu dengan kesadaran karena informasi yang benar, bukan dia memilih karena informasi yang sesat. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari publik, memang kita harus mengidentifikasi macam-macam hoax dulu ya.
Tadi yang konten satir, menyesatkan, ada lagi asli tapi palsu gitu ya. Aspal ya. Aspal. Ingat nggak ketika ada stempel apa namanya? Seolah-olah ini adalah dalam dalam kertas itu ada kop surat ya. Iya. Nah, itu kan bisa dipalsukan. Ya. Nah, itu ada yang seperti itu, tapi palsu ternyata itu juga terjadi. Oke, itu agak mengerikan tuh ya? Iya. Mengerikan tuh. Tiba-tiba, ya bisa jadi kan, tiba-tiba ada surat, seolah-olah itu surat dari presiden atau siapapun, kepala negara. Atau misalnya. surat pemecatan dari ketua DPP, padahal itu dipalsukan Iya, ya? bikin Photoshop kelar kan. Bener, Nah, itu bisa terjadi. Kemudian ada konten yang nggak nyambung, misalkan gambarnya apa, narasinya apa. Oke. Itu harus kita harus jeli, publik harus jeli melihatnya. Dan kita sebagai publik ingin melihat sebuah informasi, jika itu kira-kira informasi besar, bentuknya WA, informasi di WA Instagram atau di Facebook, sebaiknya browsing ke media yang memiliki kredibilitas yang lebih baik. Oke. Buka media mainstream, pasti jika itu informasi besar, misalkan katakanlah ada pemecatan sebuah tokoh publik gitu ya oleh partai tertentu. Udah pasti di media mainstream ada. Media mainstream ada. Kalau nggak ada berarti udah pasti hoax. Udah pasti hoax. Ya. Nah, itu ya harus kita ketahui. Kemudian konteksnya salah gitu ya. Ini seringkali banyak selegram apa namanya orang-orang yang aktif di media sosial, dia nggak tahu konteks gitu ya. Beda kita jurnalis yang ada di lapangan paham konteks. Dia mengomentari sebuah informasi dan itu tidak kontekstual dengan video atau foto yang diambil. Ini juga berbahaya. Jadi semua publik siapapun hati-hati jika kemudian mengikuti postingan bukan jurnalis terutama ya, yang tidak atau media pers, itu postingannya belum tentu benar karena belum tentu konteks dengan lokasi kejadian ini berarti saat itu. Termasuk buat YouTuber, selebgram, seleb TikTok itu mesti berhati-hati ya. Iya. Kalau tidak begitu paham konteks, mendingan jualan aja. Iya, jualan aja. Karena kalau udah bawa-bawa berita yang ternyata konteksnya nggak tepat, Anda bukan cuma menyesatkan isu, tapi juga menyesatkan follower Anda juga, dan itu jadi tanggung publik jawabnya. dirugikan. Ya, ya kalau kita belajar dengan keyakinan itu dosanya banyak banget, bohongin banyak orang gitu kan. Jadi nggak enak banget gitu. Iya, benar. Dan kemudian konten manipulatif yang tadi yang kita bahas. Yang kalau konteksnya salah ini biasanya nggak sengaja tadi itu. Kadang selebgram itu, YouTuber itu komentarnya iseng aja. Iseng, gitu. ya. Nah itu hati-hati karena bisa menjerumuskan orang lain. Nah ini kira-kira untuk publik harus pahami. Oke. Ya, nggak terasa nih kita ngobrol udah cukup banyak. Kita akan nanti di edisi berikutnya kita akan tampilkan lagi video maupun berita yang viral tapi juga hoax yang impact-nya luar biasa buat publik. Bukan cuma urusan politik, tapi juga urusan masalah sosial dan juga urusan masalah kesehatan. Ini masalah kesehatan nih juga jadi banyak. Luar biasa ya. Ada orang yang masak air pakai apa gitu karena ada berita bahwa kalau masak air ini bisa menyembuhkan COVID waktu zaman COVID kemarin. Dan itu memang ternyata luar biasa impact-nya. Oke. Baik, teman-teman, demikian program Viral Tapi Hoax edisi kali ini bersama narasumber saya Asnil Bambani Amri, trainer cek fakta dari AJI Jakarta. Jangan lupa selalu melihat konteks dalam suatu berita. Kalau Anda tidak yakin, cek di media mainstream atau Anda bertanya dengan orang yang lebih tahu. Sampai jumpa di hoax Viral Tapi Hoax berikutnya. Mas Asnil, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Mas Gaib, terima kasih telah diajak mencerdaskan publik. Amin. Ilmunya luar biasa. Kita nanti akan tampil lagi dengan hoax yang lebih nggak kira-kira lagi ya. Ya, siap. Yang mesti kita sampaikan ke publik. Sampai ketemu minggu depan di Viral Tapi Hoax. Cek fakta, baru bicara.